Komunikasi antar pribadi dalam relasi merujuk pada pertukaran pesan, informasi, dan emosi antar dua individu atau lebih dalam sebuah hubungan. Karakteristik komunikasi antar pribadi dalam relasi meliputi yang pertama, saling ketergantungan. Dalam hubungan interpersonal, individu saling memengaruhi satu sama lain melalui komunikasi. Mereka bergantungan satu sama lain untuk pemahaman, dukungan, atau pemenuhan kebutuhan emosional. Yang kedua, keterbukaan dan kejujuran. Komunikasi yang baik dalam relasi biasanya didasarkan pada keterbukaan dan kejujuran. Ini menciptakan dasar kepercayaan antar individu. Yang ketiga, empati. Individu dalam relasi harus mampu memahami dan merasakan perasaan serta pandangan dari sudut pandang pasangan mereka. Ini mengharuskan kemampuan untuk mendengarkan dan merespon dengan empati. 4. Yang keempat ada kekonflikan. Konflik adalah bagian alami dari setiap relasi. Cara individu mengelola konflik melalui komunikasi dapat memengaruhi stabilitas hubungan. Yang kelima adalah pola komunikasi. Setiap relasi memiliki pola komunikasi yang unik. Ini melibatkan cara individu berbicara, mendengarkan, dan berinteraksi satu sama lain. Keenam, kekuasaan dan kontrol. Komunikasi dalam relasi seringkali mencakup elemen kekuasaan dan kontrol. Individu mungkin berusaha untuk memengaruhi atau mengendalikan satu sama lain dalam berbagai cara. Yang ketujuh, perubahan seiring waktu. Hubungan interpersonal berubah seiring waktu, dan komunikasi juga mengalami evolusi. Perubahan dalam kehidupan individu seperti pernikahan, kelahiran anak, atau perubahan pekerjaan dapat memengaruhi komunikasi dalam relasi. Yang ke-8, sistem simbolik. Komunikasi antar pribadi sering melibatkan penggunaan bahasa verbal dan nonverbal, seperti kata-kata, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan isyarat. Yang ke-9, kekuatan mendengar. Keterampilan mendengar yang baik adalah aspek penting dari komunikasi antar pribadi dalam relasi. Mendengarkan dengan penuh perhatian dapat meningkatkan pemahaman dan kualitas komunikasi. Yang ke-10, dukungan emosional. Komunikasi dalam relasi juga melibatkan dalam memberikan dan menerima dukungan emosional. Ini mencakup memberikan dukungan ketika dibutuhkan dan memahami perasaan orang lain. Karakteristik ini dapat bervariasi dalam setiap hubungan dan dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Pengelolaan komunikasi dengan baik dalam relasi interpersonal adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Ada beberapa konsep dasar komunikasi antar pribadi dalam membangun relasi, yaitu pertama, relationship biasanya dipandang sebagai hubungan antara dua individu. Hubungan itu bisa akrab dan romantis karena mengandung afeksi hingga ke hubungan antara individu yang bersifat rasional. Ini berarti juga bahwa keberadaan relasi antara individu dengan individu lain itu mempunyai kualitas yang berbeda-beda. Berbeda derajat relasi, secara sosiologis, kita dapat mengatakan bahwa relasi antar pribadi seharusnya sesuai dengan status dan peran masing-masing pihak. Yang kedua adalah relasi antar pribadi atau interpersonal relationship adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang berinteraksi untuk memenuhi satu atau lebih kebutuhan fisik atau emosional. Yang ketiga ada relasi antar pribadi adalah sifat interaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Relasi ini terjadi antara orang-orang dalam berbagai suasana demi memenuhi kebutuhan fisik dan emosional yang bersifat eksplisit dan implisit. Relasi antar pribadi Anda mungkin terjadi dengan teman-teman, keluarga, rekan kerja, orang asing, chatting melalui internet. Semua relasi itu bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan di antara mereka. Keempat, relasi antar pribadi adalah hubungan antar dua orang atau lebih yang dapat terjadi dalam waktu singkat maupun waktu lama dan terus-menerus hingga langgeng. Asosiasi seperti ini berbasis pada inferensi atau hasil atau simpulan tertentu karena di antara dua itu saling mencintai, solidaritas, interaksi bisnis biasa, atau beberapa jenis interaksi lain yang membangun komitmen sosial. Relasi antar pribadi ini terbentuk dalam pengaruh konteks sosial, budaya, dan konteks lainnya. Konteks itu pun dapat bervariasi dari hubungan keluarga,
atau kekerabatan, hubungan persahabatan, hubungan pernikahan, hubungan dengan rekan kerja, klub, atau teman-teman dalam lingkungan, maupun hubungan antar pribadi di tempat ibadah. Yang kelima, semua relasi antar pribadi itu ada yang diatur oleh hukum, adat, atau kesepakatan bersama sebagai dasar terbentuknya kelompok-kelompok sosial dan masyarakat secara keseluruhan. Dari sudut pandang filosofis, relasi antar pribadi merupakan sebuah pilihan. Dikatakan pilihan karena hubungan itu dapat dibuat jika 3 kondisi ini terpenuhi, yaitu 1. Anda tahu siapa dia. 2. Apa yang dia harapkan dari Anda. Dan 3. Apa yang Anda harapkan dari dia. Jika Anda salah paham terhadap informasi tentang kondisi ini, maka Anda tidak memilih untuk hubungan antar pribadi. Relasi interpersonal. Relasi interpersonal terdapat 2 karakteristik penting dalam hubungan antar pribadi. Yang pertama, hubungan antar pribadi berlangsung melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap interaksi awal sampai ke pemutusan atau dissolution. Kedua, hubungan antar pribadi berbeda-beda dalam hal keluasan, breadth, dan kedalamannya atau depth. Pengembangan relasi interpersonal melalui beberapa tahapan sehingga tidak terjadi secara instan. Relasi interpersonal merupakan relasi antar pribadi yang terjadi di antara 2 atau lebih individu. Relasi interpersonal bisa terbangun melalui proses sosial yang melibatkan 2 atau lebih dari individu. Ada beberapa tahapan dan pembentukan relasi interpersonal sebagai proses sosial. Tahapan-tahapan tersebut merupakan penggerakan dari relasi positif hingga negatif. Apa tahapan tersebut? Yang pertama ada kontak. Kontak merupakan tahapan awal dalam relasi interpersonal dengan memanfaatkan alat indera mempersepsi orang lain dan membuat keputusan melanjutkan hubungan atau tidak. Yang kedua ada keterlibatan. Keterlibatan merupakan tahapan pengenalan lebih jauh pada orang yang telah terbangun secara kontak. Seseorang menjadi lebih kenal diri orang lain dan mengungkapkan kediriannya. Jika hubungan tersebut dalam bentuk asmara, maka akan ada kencan. Jika bentuknya persahabatan, maka akan melakukan sesuatu secara bersama-sama karena memiliki minat yang sama. 3. Keakraban merupakan tahapan yang membentuk hubungan yang mengikat antar pribadi. Hubungan pada tahap ini disebut sebagai hubungan primer. Kekasih atau sahabat merupakan bentuk nyata dari hubungan tahap ini. Seseorang akan mudahnya membantu orang lain dan mengungkapkan rahasia dirinya yang terbesar. 4. Perusakan. Tahap ini terjadi ketika adanya penurunan hubungan antar seseorang ditandai dengan melemahnya ikatan hubungan. Menjauh dan merasa hubungan tersebut tidaklah sepenting seperti saat hubungan terbentuk dan berlangsung sebelumnya. 5. Pemutusan. Merupakan kondisi yang menunjukkan terputusnya tali pengikat hubungan. Prosesnya berawal dari perbedaan, ketegangan, keresahan, saling tuduh, permusuhan, dan marah-marah. Kemudian memutuskan hubungan. Dalam perkawinan berupa perceraian atau hidup terpisah. Tahapan relasi interpersonal memberikan kesempatan pada pribadi yang mengembangkan hubungan untuk melakukan perpindahan atau loncatan dari satu tahapan ke tahap lainnya. Tingkatan keluasan dan kedalaman relasi bisa menjadi pertimbangan untuk berpindah. Kemampuan komunikasi membangun relasi. Kemampuan berkomunikasi dengan baik juga merupakan kemanapun khas yang dimiliki oleh orang yang memiliki kecerdasan antar pribadi. Kita akan melihat beberapa ciri orang yang memiliki kecerdasan antar pribadi. Adapun ciri-ciri tersebut: A. Menunjukkan empati terhadap orang lain. B. Dihargai oleh sesama. C. Menjalin relasi yang lama baiknya dengan sebaya dan orang lain. D. Menunjukkan kemampuan memimpin. E. Bekerja secara kooperatif dengan orang lain. Dengan kemampuan seperti itu, maka orang yang memiliki kecerdasan antar pribadi akan mampu membangun kesepakatan di antara sesama rekannya. Pada dasarnya, relasi antar pribadi itu bersifat dinamis sehingga bisa berubah dari titik harmonis ke titik konflik. Komunikasi memegang peran penting dalam membangun, mengembangkan, dan menjaga relasi antar pribadi. Setiap orang yang ingin mencapai kesuksesan membutuhkan relasi atau hubungan yang baik dengan banyak pihak. Bagaimana Anda menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu klien, rekan kerja, bawahan maupun atasan, sangat menentukan keberhasilan Anda. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi pedoman Anda. Yang pertama, kepercayaan diri.
Jika Anda membangun hubungan dengan orang lain, Anda harus menunjukkan percaya diri. Yang kedua, jujur dan tulus. Anda harus menyampaikan pujian yang jujur, menolong dengan tulus, dan menjaga agar hubungan Anda baik. Yang ketiga, beradaptasi. Bicara dengan bahasa lawan, bicara sesuai dari diri Anda dengan budaya, latar belakang, pendidikan, dan sebagainya. Yang keempat, pusatkan perhatian kepada mereka. Ini adalah rahasia keberhasilan setiap orang sukses. Yang kelima, beri kepercayaan. Cara membangun hubungan yang baik adalah saling mempercayai. Yang keenam, tawarkan bantuan dan harapan. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup sendiri di dunia ini. Semua orang membutuhkan bantuan orang lain. Membangun sebuah relasi. Membuka diri artinya setiap pribadi manusia mempunyai peran penting untuk dikenali dan mengenali. Barangkali di saat kita menyapa terlebih dahulu atau memanggil nama, disitulah tahap paling sederhana bahwa diri kita sedang membuka diri. Karena di saat membuka diri inilah gaya komunikasi kita mulai terlihat. Menyelaraskan dapat dipahami sebagai berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Peribahasa ini sangat cocok untuk mereka yang mengedepankan sisi personal psikolog dari keselarasan, yaitu kecocokan. Setiap orang memiliki kecocokan tersendiri, maka dibutuhkan proses penyesuaian agar tercipta sikap saling menghormati dan menghargai. Fokus terhadap subjek dan isi atau makna yang terkandung di dalamnya, yang didialogkan atau dikomunikasikan. Selain subjek, terkadang kita melupakan isi dari pesan yang sedang disampaikan. Padahal melalui isi pesan inilah muncul persamaan persepsi. Empati dibangun melalui proses panjang yang mana gerak batin kita mengarah ke dalam orang lain, hati orang lain. Komunikasi adalah penyampaian pesan dari satu orang ke satu orang yang lain, atau dari komunikan kepada komunikator. Komunikasi juga dapat dipandang sebuah sarana untuk menyalurkan masukan sosial ke dalam sistem sosial. Komunikasi juga mempengaruhi perubahan, memproduktifkan informasi dan sarana untuk mencapai suatu tujuan.